Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian melihat seseorang yang hidupnya begitu biasa, namun menyimpan kisah luar biasa yang tak terduga? Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ada satu rumah kecil di gang sempit. Rumah itu tak istimewa, bahkan nyaris tak diperhatikan siapapun. Tapi di dalamnya, tersimpan cerita yang bisa mengubah cara kita memandang cinta, pengorbanan, dan makna dari sebuah kehadiran. Ini bukan kisah romantis seperti dalam film. Bukan juga kisah bahagia yang mudah ditebak akhir ceritanya. Yang akan kalian saksikan adalah cerita penuh makna inspirasi. Tentang seorang pria yang kehilangan, seorang perempuan yang terluka, dan satu rasa yang tumbuh. Dalam diam, jangan lewatkan satu bagian pun dari cerita ini. Like, share, dan subscribe sekarang juga, karena mungkin kisah ini akan membuat kita melihat ulang siapa yang benar-benar hadir untuk kita selama ini. Namanya Pak Dharma. Usianya 63 tahun. Seorang pensiunan kepala sekolah yang kini menjalani hari-hari dengan rutinitas yang tenang dan sederhana. Sejak istrinya wafat 5 tahun lalu, hidupnya seakan berkurang satu warna. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia percaya, setiap kehilangan menyimpan maksud yang belum ia pahami. Pak Dharma tinggal di sebuah rumah kecil di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Rumah tua peninggalan orang tuanya itu selalu terasa sepi, kecuali ketika suara roda kursi roda terdengar menyusuri lorong. Suara itu berasal dari Viara, menantunya, perempuan 28 tahun yang dulu dikenal sebagai sosok ceria dan penuh semangat sebelum satu kecelakaan mengubah segalanya. Viara atau Vi adalah istri dari Rian, anak sematawayang Pak Dharma. Namun, sejak kecelakaan motor 2 tahun lalu, yang membuat Vi lumpuh dari pinggang ke bawah, Rian perlahan menjauh. Awalnya dengan alasan kerja, lalu semakin jarang pulang, hingga akhirnya memilih pergi dan tak pernah kembali. Pak Dharma, yang awalnya hanya berniat merawat Vi sementara, kini menjadi satu-satunya orang yang ada untuknya. Ia tak pernah mengeluh, meskipun hidupnya yang tenang berubah menjadi penuh tanggung jawab baru. Ia memandikan Vi, menyiapkan makanannya, mengantar ke dokter, bahkan mendengarkan tangis dan diamnya. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Pak Dharma akan menyeduh teh hangat, lalu mempersiapkan kebutuhan Vi. Ia akan mengetuk pintu kamar pelan, lalu membisikkan, "Pagi, Vi, sudah siap untuk hari ini?" Dan meskipun seringkali hanya dibalas dengan anggukan kecil atau senyum lemah, Pak Dharma merasa itu cukup. Hubungan mereka perlahan berubah, bukan dalam arti yang tabu, melainkan dalam ikatan yang dibangun oleh pengertian dan kepedulian mendalam. Ada kenyamanan yang tumbuh dalam keheningan. Ada kebersamaan yang hadir tanpa banyak kata. Vi pun mulai terbuka. Ia tak lagi sependiam dulu. Ia mulai bercerita tentang masa lalu, tentang impiannya yang tertunda, dan tentang rasa takut yang selalu menghantuinya saat malam datang. Pak Dharma hanya mendengarkan, tapi bagi Vi, itu cukup untuk membuatnya merasa dilihat, dihargai, diterima, dan tanpa mereka sadari, hari-hari yang sepi berubah menjadi momen yang dinanti. Suatu malam, Jakarta diguyur hujan. Air menetes pelan dari genteng rumah Pak Dharma, menambah kesunyian yang sudah mencekam. Di ruang tengah, Vi duduk di kursi rodanya, memandang keluar jendela. Pandangannya kosong, tapi hatinya penuh. Pak Dharma datang membawa selimut, menyelimuti pundak Vi dengan hati-hati. "Dingin ya?" tanyanya lembut. Vi hanya mengangguk. Matanya masih memandangi hujan. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Kadang saya berpikir, untuk apa saya hidup seperti ini, Pak?" Kalimat itu menusuk. Pak Dharma terdiam, tapi tak membiarkan keheningan berlama-lama. "Vi, hidup itu bukan hanya tentang bisa berjalan, tapi tentang punya alasan untuk tetap bertahan." Vi menatapnya. Mata itu penuh tanya, sekaligus ketakutan. Kalau semua orang yang saya cintai pergi, apa masih ada alasan untuk bertahan? Dan malam itu menjadi titik di mana Pak Dharma mulai menyadari. Rasa yang ia pikir hanya empati telah berubah bentuk. Hari-hari berikutnya, ada sesuatu yang berbeda.
Setiap sentuhan kecil saat menyuapi makanan, setiap senyum kecil ketika melihat Vi tertidur, semuanya terasa lebih dalam. Namun, bersamaan dengan itu, muncul pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah perasaannya ini melampaui batas? Apakah mungkin dirinya jatuh hati pada menantu sendiri? Pak Dharma mulai menjaga jarak. Ia takut. Takut menyakiti Vi, takut merusak kehormatan yang selama ini ia jaga. Tapi perasaan itu tak bisa begitu saja dihapus. Vi pun merasakan perubahan itu. Ia merasa Pak Dharma menjadi lebih kaku, lebih canggung. Tapi entah kenapa, itu justru membuatnya ingin lebih dekat. Ada perasaan hangat yang muncul setiap kali Pak Dharma menatapnya. Malam itu, ketika listrik padam sejenak, mereka berdua duduk dalam gelap. Dan dalam kegelapan itu, Vi menggenggam tangan Pak Dharma. "Terima kasih sudah tetap di sini," katanya lirih. "Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin sudah menyerah sejak lama." Tangan Pak Dharma menggenggam balik, tapi hatinya berperang. Perasaan ini tidak bisa terus tumbuh. Tapi bagaimana kalau ini memang satu-satunya cinta yang tersisa? Pagi itu Jakarta seperti biasa. Bising, ramai, tak peduli dengan beban siapapun yang sedang bertahan hidup. Tapi di rumah kecil Pak Dharma, suasana jauh lebih sunyi dari biasanya. Sejak momen di malam gelap itu, Pak Dharma menjadi lebih sering termenung. Ia seperti berjalan di antara dua dunia. Dunia logika yang terus mengingatkannya akan batas, dan dunia rasa yang makin sulit dikendalikan. Vi pun merasakan ada jarak yang semakin nyata, bukan karena kata-kata, tapi dari isyarat. Tatapan yang kini sering menghindar, tangan yang cepat menarik saat tanpa sengaja bersentuhan, dan senyum yang tidak lagi tulus seperti sebelumnya. Sesuatu berubah, dan ia tahu, itu bukan hanya dari Pak Dharma. Dirinya pun berubah. Vi tak tahu sejak kapan ia mulai menanti langkah kaki Pak Dharma di lorong rumah. Tak tahu sejak kapan suaranya menjadi penenang di malam-malam sunyi. Ia pun tak tahu kapan tepatnya wajah tua itu memberi rasa aman yang lebih dari sekadar pengganti suami yang pergi. Siang itu, Pak Dharma duduk di depan rumah, memandangi langit Jakarta yang mendung. Di tangannya ada buku catatan kecil, tempat ia biasa menulis hal-hal yang tak sanggup ia ucapkan. Kali ini, tulisannya pendek, tapi berat. Apakah mencintai seseorang yang seharusnya kau lindungi adalah bentuk pengkhianatan? Ataukah itu bukti bahwa hati tak pernah benar-benar bisa diatur? Vi melihatnya dari jendela. Ia mendekat, mendorong kursi roda perlahan. "Pak," panggilnya. Pak Dharma menoleh, kaget tapi segera tersenyum kaku. "Sudah siang, harusnya kamu istirahat. Tadi saya dengar Bapak bicara sendiri," ujar Vi, berusaha mencairkan suasana. "Ah, itu cuma kebiasaan orang tua," jawab Pak Dharma, lalu menutup bukunya pelan. Keheningan kembali menggantung. Tapi Vi tak ingin diam. Ia sudah terlalu lama menyimpan semuanya sendiri. "Bapak, saya tahu sesuatu berubah. Tapi saya juga tahu, kita tidak harus pura-pura." Pak Dharma menoleh cepat. Tatapannya penuh kecemasan. Tapi Vi melanjutkan, "Saya tidak bodoh, Pak. Saya tahu apa yang saya rasakan. Dan saya tahu, Bapak juga merasa sesuatu. Vi, kita tidak boleh begini. Kamu menantu saya, dan saya seharusnya menjaga kamu, bukan jatuh hati," kata Pak Dharma, akhirnya mengucapkan apa yang selama ini ia sembunyikan. Vi terdiam. Tapi dalam diam itu, matanya meneteskan air. "Justru karena Bapak menjaga saya merasa hidup kembali," bisiknya. "Bukan karena saya butuh pengganti Rian, tapi karena Bapak hadir di saat saya hancur dan tak pernah pergi." Pak Dharma memejamkan mata. Ia tak tahu apakah ini awal dari kehancuran atau justru penyelamat terakhir dari hidupnya yang sepi. Hari-hari berikutnya menjadi semacam ujian. Rumah itu menjadi saksi dua jiwa dewasa yang mencoba berdamai dengan perasaan dan moralitas. Pak Dharma tetap merawat Vi dengan setia. Tapi kini segalanya dilakukan dengan jarak, secara fisik dan emosional. Tapi justru, jarak itulah yang menyakitkan bagi keduanya. Vi menjadi lebih pendiam. Ia tak lagi banyak bercerita seperti sebelumnya. Makanan yang dimasak Pak Dharma pun sering hanya disentuh separuh. Ia merasa dijauhi.
Padahal yang ia butuhkan bukan hanya perhatian fisik, tapi kehangatan hati. Kehangatan yang dulu ia rasa tumbuh, kini kembali menjauh. Suatu sore, Vi meminta diajak ke taman dekat rumah. Sudah lama ia tidak menghirup udara luar. Pak Dharma pun menuntunnya, mendorong kursi roda melewati trotoar sempit yang retak-retak. Mereka duduk di dekat kolam kecil, tempat anak-anak bermain dan orang tua berbagi cerita. Taman ini dulu tempat Rian ngajak saya kencan pertama, ujar Vi tiba-tiba. Pak Dharma hanya mengangguk pelan. Tapi sekarang saya tidak bisa lagi jalan-jalan sendiri. Tidak bisa berdiri, apalagi menari seperti dulu. Katanya, lalu tertawa getir. Pak Dharma memandangnya lama. Vi, kamu tahu, di mata saya, kamu tak pernah kehilangan keindahan itu. Vi menoleh. Bapak masih mau bilang begitu, setelah tahu saya bukan siapa-siapa lagi. Pak Dharma menggeleng. Kamu tetap kamu. Bahkan ketika kamu merasa hancur, kamu tetap perempuan paling kuat yang pernah saya kenal. Dan di momen itu, mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata yang diucapkan, tapi udara di antara mereka dipenuhi rasa yang tak lagi bisa disangkal. Namun, saat mereka kembali ke rumah, Pak Dharma menemukan sesuatu di meja ruang tamu. Sepucuk surat dari Rian. Dengan tulisan tergesa, surat itu hanya berisi satu kalimat. Aku akan kembali dan ingin membawa Vi pergi dari situ. Pak Dharma menggenggam surat itu erat. Dunia yang perlahan ia bangun dengan hati-hati kini terancam runtuh. Apa yang harus ia lakukan? Melindungi perasaan Vi atau membiarkannya kembali pada seseorang yang dulu pergi ketika dia terpuruk? Pertanyaan itu bergema tanpa jawaban. Tapi waktu terus berjalan dan keputusan harus segera diambil. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali membelah langit Jakarta, seolah menegaskan badai yang juga berkecamuk di hati Pak Dharma. Ia duduk di ruang tamu, dengan tangan masih menggenggam surat dari Rian. Surat itu seperti bara yang menyulut kebingungan, kecemasan, dan ketakutan. Di kamar, Vi belum tahu apa-apa. Ia baru saja selesai mengganti perban di kakinya, dan mencoba membaca novel yang bahkan tak sanggup ia pahami jalan ceritanya. Fokusnya tak ada di sana. Sejak ke taman kemarin, hatinya justru semakin kacau. Ia bisa merasakan bahwa Pak Dharma menjaga jarak lebih dalam dari sebelumnya. Tapi kenapa? Bukankah mereka sudah cukup jujur satu sama lain? Pak Dharma pun bergulat dalam dirinya. Sebagai pria yang sepanjang hidupnya hidup dalam prinsip dan batas moral, ia merasa berada di persimpangan yang paling sulit. Jika ia menyerahkan Vi kembali kepada Rian, apakah itu pilihan yang bijak? Atau justru bentuk pelepasan yang mengkhianati cinta? Esok paginya, ketika Vi masih terlelap, Pak Dharma memberanikan diri mencari tahu lebih jauh tentang surat itu. Ia pergi ke alamat pengirim yang tertera di sudut kertas, daerah Kalibata, tempat yang sudah lama tak ia kunjungi. Sesampainya di sana, ia disambut oleh sosok yang selama ini hanya ada di foto di dinding rumah. Rian, anak kandungnya. Rian terlihat jauh lebih kurus, lebih tirus dari terakhir kali mereka bertemu. Wajahnya lelah, matanya merah. Tapi ada semacam determinasi di sana. Semangat yang entah datang dari penyesalan atau tekad baru. Pak Dharma menahan napas saat berhadapan dengannya. Tak ada pelukan, tak ada sapaan hangat. Yang ada hanya keheningan. Lalu Rian membuka percakapan. Ayah pasti marah, katanya. Bukan marah, jawab Pak Dharma. Tapi kecewa. Rian menunduk. Aku tahu aku pengecut waktu itu. Aku tinggalkan Vi pas dia paling butuh aku, lanjut Rian. Tapi aku balik sekarang, ayah. Aku mau perbaiki semuanya. Pak Dharma menatapnya dalam-dalam. Kenapa sekarang? Rian terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Karena aku sadar, dia satu-satunya yang pernah aku cintai. Dan aku masih cinta. Kata-kata itu membuat hati Pak Dharma seolah diremas. Ia tahu, cinta sejati tak boleh egois. Tapi bagaimana jika cinta itu datang terlambat? Vi bukan boneka yang bisa kau kembalikan ke tempatnya saat kau mau. Dia rusak, Ri. Tapi dia bangkit. Dan aku ada saat dia mulai belajar hidup lagi. Rian mendongak, pelan-pelan memahami apa yang tersembunyi di balik kata-kata ayahnya. Ayah, mencintai Vi? Pak Dharma tak menjawab, tapi diamnya
cukup sebagai pengakuan. Petang menjelang saat Pak Dharma pulang, rumah itu terasa berbeda. Entah kenapa langkahnya berat, hatinya penuh keraguan. Ia masuk perlahan, berharap Vi belum bangun dari tidurnya. Tapi ternyata, Vi duduk di ruang tengah, memandang foto dirinya dan Rian yang tergantung di dinding. "Bapak kemana?" tanya Vi lembut. Pak Dharma menarik napas panjang. "Aku ketemu Rian." Vi terdiam. "Dia mau kembali," lanjutnya. "Dan Bapak izinkan?" Vi bertanya, kali ini tanpa menatap wajahnya. Pak Dharma menunduk. "Vi, kamu harus tahu, aku juga bingung. Aku bukan lelaki muda yang bisa menjanjikan masa depan. Tapi aku ada waktu kamu jatuh. Dan aku tahu betul, bukan rasa kasihan yang membuatku bertahan di samping kamu." Vi berdiri perlahan, meski tertatih. "Jadi Bapak mau saya kembali ke dia?" Pak Dharma menatapnya, matanya berkaca. "Kalau kamu masih mencintai dia, aku rela. Tapi kalau tidak, kamu tidak perlu merasa bersalah." Vi berjalan mendekat, menahan sakit di lututnya. Ia berdiri di hadapan Pak Dharma, mata mereka sejajar. "Bapak tahu, selama ini yang membuat saya kuat, bukan harapan Rian kembali, tapi karena Bapak ada." Pak Dharma mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Saya tidak butuh siapa yang muda, yang bisa berlari, atau yang dulu pernah saya cintai. Saya butuh yang tidak pernah pergi saat semuanya hancur." Pak Dharma memejamkan mata. Tapi sebelum sempat menjawab, suara ketukan pintu menginterupsi. Tok, tok, tok. Saat pintu dibuka, Rian berdiri di sana. Pandangan mereka bertiga bertemu. Sunyi menyergap. Lalu Rian berkata lirih, "Vi, aku ingin bicara. Berdua saja." Pak Dharma mundur selangkah. Vi yang tentukan. Vi menatap Rian, lama. Lalu ia berkata, pelan tapi jelas, "Tidak perlu. Semua yang perlu aku dengar, sudah aku temukan di sini." Rian terpaku. Ia tahu. Saat itu juga, segalanya berubah. Dan ia kalah. Bukan karena kalah bersaing, tapi karena ia telah memilih untuk pergi. Terlalu lama. Malam itu, Jakarta masih basah oleh sisa hujan. Udara terasa dingin, tapi tidak lagi sekelam sebelumnya. Di dalam rumah kecil itu, ketegangan yang sempat mengunci hati mulai mencair perlahan. Setelah Rian pergi tanpa kata, hanya meninggalkan tatapan penuh luka dan penyesalan, Vi kembali ke kamarnya. Ia duduk di pinggir ranjang, memandangi bayangannya di cermin kecil yang digantung seadanya di dinding. Ia mengamati wajahnya sendiri, dengan bekas luka, lingkar mata, dan sorot yang sudah tak sama seperti dulu. Namun untuk pertama kalinya, Vi tak membenci wajah itu. Beberapa menit kemudian, Pak Dharma berdiri di ambang pintu. Ia tak masuk, hanya berdiri di sana, diam. Keduanya saling menatap dalam sunyi yang justru menguatkan. "Aku tidak tahu harus bilang apa," ujar Pak Dharma akhirnya. Vi tersenyum kecil. "Bapak tidak perlu bilang apa-apa, saya yang mau bicara." Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Selama ini, saya pikir kebahagiaan itu cuma akan datang kalau semua kesalahan masa lalu bisa diperbaiki. Tapi saya salah. Kadang, kita harus menerima bahwa tidak semua hal perlu diperbaiki. Beberapa cukup dibiarkan menjadi bagian dari kita, agar kita bisa tumbuh." Pak Dharma melangkah masuk, perlahan. "Dan kamu sudah tumbuh, Vi. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Vi mengangguk. Matanya berkaca. "Saya cuma bisa kuat karena ada Bapak. Kalau dulu Bapak cuma kasihan dan pengen nolong, saya mungkin udah lama pergi. Tapi saya lihat cara Bapak masak bubur setiap pagi, cara Bapak tutupi bocor atap waktu saya sakit, cara Bapak diam-diam simpan foto saya di dompet. Saya tahu itu bukan karena kasihan." Pak Dharma menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku takut. Takut mencintai, takut dianggap tidak pantas." "Bapak tidak perlu takut," potong Vi lembut. "Saya nggak butuh orang sempurna. Saya butuh orang yang jujur. Dan saya tahu, cinta Bapak jujur." Henning. Lalu Pak Dharma mendekat, menggenggam tangan Vi. "Vi, kalau kamu beri aku kesempatan, aku ingin menyusun hidup bersamamu, perlahan.
Seperti kita menyulam kain yang sempat robek. Tidak akan sempurna, tapi hangat. Vi mengangguk, air mata jatuh perlahan di pipinya. Saya tidak butuh kain yang sempurna. Yang penting, tidak mudah lepas. Dan malam itu, dua jiwa yang remuk oleh masa lalu memutuskan untuk merendah masa depan. Bukan dengan janji manis, tapi dengan keberanian menerima luka. Dan keyakinan bahwa cinta tidak mengenal usia, status, atau sejarah. Beberapa minggu telah berlalu. Musim hujan mulai reda. Jakarta kembali dipenuhi sinar matahari yang menyengat, tapi juga memberi harapan. Di rumah kecil milik Pak Dharma, banyak hal mulai berubah. Meski tidak dalam ukuran besar. Di halaman, pot-pot kecil tanaman mulai tumbuh subur. Vikini gemar berkebun. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Katanya, melihat sesuatu tumbuh dari tanah, membuatnya merasa hidup kembali. Di dalam rumah, suasana lebih hangat. Pak Dharma masih bangun pagi untuk membuat sarapan, tapi kali ini, Vi sering ikut membantu. Kadang mereka rebutan garam, kadang mereka saling mengejek rasa masakan masing-masing. Tapi semua tawa itu adalah bentuk penyembuhan. Suatu sore, Pak Dharma pulang dari pasar membawa kejutan kecil. Sebuah buku tulis baru. Di bagian depan, ia menempelkan label bertuliskan, Rencana Masa Depan Vi dan Dharma. Vi tertawa saat membacanya. Bapak niat banget. Pak Dharma mengangkat alis. Harus. Kita nggak bisa jalan tanpa peta. Hidup itu kadang kayak Jakarta. Macet, panas, dan sering hujan. Tapi kalau tahu tujuannya, kita nggak akan nyasar. Mereka duduk bersama di teras, menuliskan hal-hal kecil, impian sederhana. Mungkin warung kecil yang bisa mereka buka. Mungkin perjalanan ke Bandung suatu hari. Mungkin adopsi anak kucing jalanan. Namun di balik semua itu, yang paling penting, mereka menulisnya bersama. Suatu malam, Vi mengajak Pak Dharma ke taman tempat mereka pertama kali bicara serius. Ia membawa selembar kertas kosong dan pulpen. Apa ini? Tanya Pak Dharma. Saya mau kita tulis satu hal dari masa lalu yang mau kita lepaskan. Pak Dharma terdiam sebentar, lalu menulis satu kata, takut. Vi menulis, penyesalan. Mereka melipat kertas itu dan membakarnya bersama. Api kecil itu menghanguskan luka, bukan untuk menghapus, tapi untuk memberi ruang bagi yang baru. Dan saat abu berterbangan bersama angin Jakarta, mereka menatap langit bersama. Tak ada janji besar, tak ada pelukan dramatis, hanya dua orang dewasa yang akhirnya tahu bahwa cinta tidak harus sempurna untuk menjadi nyata. Matahari sore menembus sela-sela dedaunan, memantulkan cahaya keemasan di gang kecil tempat Vi dan Pak Dharma tinggal. Hari itu terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang besar, tapi karena ada rasa syukur kecil yang terus tumbuh, diam-diam namun kuat. Vi baru saja selesai membersihkan halaman. Ia duduk di bangku kayu, mengelap peluh dengan handuk kecil. Napasnya tenang, matanya menerawang jauh. Hari ini, genap 2 bulan sejak ia memutuskan tinggal, bukan sebagai tamu, bukan pula sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang ingin bertumbuh bersama Pak Dharma. Dari dalam rumah, terdengar suara gitar. Pak Dharma sedang bermain pelan, membawakan lagu lama yang biasa ia dengar dari radio warung. Suaranya serak, tak sempurna. Tapi di telinga Vi, tak ada nada yang lebih jujur dari suara itu. Beberapa anak kecil lewat di depan rumah mereka. Salah satunya melambai, Om Dharma, Tante Vi. Vi tertawa. Kata tante dulu mungkin terasa aneh. Tapi sekarang, panggilan itu justru membuatnya merasa diterima, seperti sudah jadi bagian dari lingkungan kecil yang hangat ini. Pak Dharma keluar, membawa 2 gelas teh hangat. Lelah, Bu. Vi mencibir. Bapak aja yang tua, saya masih kuat. Tawa mereka pecah bersamaan. Namun di balik canda itu, Pak Dharma mengeluarkan secarik undangan kecil. Vi menatapnya bingung. Ini apa? Undangan dari Lembaga Sosial Mawar. Mereka adakan pelatihan dan pendampingan untuk penyintas. Dan mereka butuh pembicara yang bisa berbagi cerita. Aku sudah daftarkan kamu. Vi terdiam, jantungnya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena
ini pertama kalinya ia merasa kisah hidupnya mungkin bisa berguna untuk orang lain. "Kamu tidak harus kalau belum siap," ucap Pak Dharma cepat. "Aku hanya pikir, mungkin ini bisa jadi langkah awal untuk kamu berdiri, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang merasa seperti kamu dulu." Vi menatap undangan itu lama, lalu ia tersenyum. Saya ikut. Hari itu bukan hanya langkah Vi yang berubah, tapi arah hidupnya. Ia sadar, cinta yang ia terima dari Pak Dharma telah menyembuhkan. Dan kini, mungkin sudah saatnya ia menyembuhkan orang lain. 1 minggu kemudian, aula kecil di pinggiran Jakarta tampak ramai. Kursi-kursi plastik berderet rapi, dihuni oleh wajah-wajah yang berbeda namun serupa. Para penyintas, beberapa duduk sendiri, beberapa menggenggam tangan satu sama lain, semua membawa luka yang tak terlihat. Di panggung sederhana, Vi berdiri dengan mikrofon di tangan. Napasnya sempat tersendat, tapi begitu melihat Pak Dharma duduk di barisan tengah, mengangguk pelan, senyum Vi muncul. Ia mulai bercerita tentang hari-hari gelap yang ia pikir takkan pernah berlalu. Tentang rasa malu, sakit, dan kehilangan harga diri. Ia tidak menyembunyikan apapun. Ia bercerita sebagaimana adanya, tanpa bumbu. "Saya tidak datang ke sini untuk mengajarkan apapun. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa tidak apa-apa kalau hidup kalian tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa kalau kalian masih takut, masih marah, masih ingin menyerah." Beberapa peserta mulai menunduk, matanya berkaca. "Tapi saya ingin kalian tahu juga bahwa luka tidak membuat kita kotor. Luka membuat kita kuat. Dan cinta yang tulus itu ada. Mungkin bukan dalam bentuk pangeran berkuda putih, tapi dalam bentuk seseorang yang sabar menambal atap bocor rumahmu. Dalam bentuk tangan yang membuatkan teh hangat tanpa diminta." Suara Vi bergetar, tapi ia terus bicara. "Saya tidak bilang hidup saya sekarang sempurna, tapi saya berdiri di sini bukan lagi sebagai korban. Saya berdiri sebagai orang yang memilih bangkit, meski jatuh berkali-kali. Tepuk tangan pecah, bukan tepuk tangan meriah, tapi pelan dan penuh hormat. Banyak yang menangis, tapi itu bukan tangisan sedih. Itu tangisan karena merasa tidak sendiri." Pak Dharma menatap Vi dari kejauhan. Matanya berkaca. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu wanita yang dulu ia temukan dalam sunyi itu kini telah menemukan suaranya sendiri. Setelah acara, beberapa peserta menghampiri Vi. Ada yang hanya menggenggam tangannya, ada yang berkata lirih, "Terima kasih," dan ada yang memeluknya sambil berbisik, "Kak, aku juga dulu pernah." Vi membalas pelukan itu. Ia tak perlu mengatakan apapun. Matanya cukup bicara. "Aku mengerti." Malam itu, di perjalanan pulang, mereka naik motor tua Pak Dharma. Jakarta tetap bising, tetap macet. Tapi di balik helm dan jaket lusuh itu, dua hati pulang dengan perasaan baru, harapan. "Vi," kata Pak Dharma di lampu merah, "terima kasih sudah tidak menyerah." Vi menjawab pelan, "Terima kasih sudah menemani." Dan lampu hijau menyala. Mereka melaju, bukan menuju akhir, tapi menuju hidup baru. Teman-teman inspirasi, kadang hidup tidak memberi peringatan sebelum menghancurkan sesuatu dalam diri kita. Seperti Vi, yang dulu berdiri di ambang putus asa, kehilangan arah, merasa tidak berharga. Tapi lihatlah, bagaimana satu pertemuan kecil, satu kebaikan sederhana, bisa menjadi titik balik besar dalam hidup seseorang. Vi tidak diselamatkan oleh harta atau kemewahan. Ia tidak dibawa lari oleh pangeran berkuda dari dongeng. Ia diselamatkan oleh sesuatu yang lebih kuat. Keikhlasan, cinta yang tidak menuntut balasan, kesabaran yang tidak meminta pengakuan. Cerita ini bukan sekadar tentang penyintas yang bangkit, tapi tentang bagaimana setiap orang punya kekuatan untuk mengubah arah hidup jika diberi ruang untuk tumbuh, jika diberi kesempatan untuk merasa berarti lagi. Dalam dunia yang penuh penghakiman, menjadi seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi adalah bentuk cinta yang paling revolusioner. Pak Dharma tidak sempurna. Ia hanya seorang pria tua dengan masa lalu yang hancur dan hidup sederhana.
Tapi ia punya hati yang tidak terburu-buru, yang tahu bahwa proses pulih bukan perlombaan. Dan justru dari hatinya yang tenang itu, Vi belajar menjadi manusia baru. Teman-teman inspirasi, kita tidak selalu tahu cerita apa yang sedang dibawa oleh orang di sebelah kita. Tapi jika hari ini kita bisa menjadi alas yang membuat seseorang tidak jatuh lebih dalam, maka kita sudah melakukan sesuatu yang besar. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil, karena bisa jadi dari situlah hidup seseorang kembali menyalakan api harapannya. Vi bukan lagi wanita rendahan yang pernah ditinggal. Dia adalah seorang pejuang yang kini menjadi suara bagi banyak orang yang masih terdiam karena luka. Dan kamu yang sedang menonton ini, jangan pernah menyerah pada hidup, bahkan jika segalanya terasa hancur, karena kamu tidak sendirian, karena selalu ada harapan, selama kamu mau percaya bahwa kamu pantas bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan cerita penuh makna inspirasi ini. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, atau membuat kamu berpikir tentang seseorang di hidupmu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak teman-teman inspirasi di luar sana yang bisa menemukan harapan dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya. Tetap hangat, tetap kuat, karena setiap luka punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi kekuatan.